Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya Siapa dulu samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak mengatakan tidak syah. Tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak di sini. Orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu, Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Hagar. Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu tertulis di Kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Kejadian 21:14. Baca Kejadian 21 nomor 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu kamu tahu siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Berseba sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca. Baca Toyol. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa di Beersheba? Siapa di Beersheba? Tepuk tangan Toyol. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu, siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Dia mengembara. Iya, siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia mengembara. Siapa di Beersheba?
Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Setelah dia mengembara di Berseba, siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Berseba, Paran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu, luas Pak, gunung itu. Nah, sekarang, oke, sekarang bukan satu tempat saja. Maka tinggallah baik, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke bang, begini saja bang. Apanya? Sarah, dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Berseba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Berseba. Siapa tinggal di Berseba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abraham. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya kenapa di Al-Quran Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya. Untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud, kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Berseba. Yang ada di Berseba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Tidak mungkin. Berarti yang tinggal di sudah diusir. Diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Berseba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba gitu. Kita ikuti narasi apa yang Anda katakan, ikuti. Anda benar. Gimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom kau kembalikan kepada ibu seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Kejadian 22. Pak Bom harus kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya, ke Hebron. Ismail harus dikembalikan ke ibunya di Berseba. Itu baru betul. Bertanya Bahlul. Gimana? Dibalikkan kemana, bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo, kamu itu, ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini kitab Taurat yang diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat.
Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat, kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Abraham Berseba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible, Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak, tapi Musa tanganmu kemana mencatat. dulu, Bang? Tanganmu sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang Kitab Kejadian dipersembahkan dulu. itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Pala kau nih. Tidak ada yang Bang dikorbankan. Bang ludahi dulu bang dia bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, maka itu sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, Bang? Yang dikurbankan itu Bukankah adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Ya orang tuyul, kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bagaimanakah keadaan Imamat Islam 1 nomor Syria? 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Ragan. Roma, cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain dua orang tuh. Ganti pemain dulu ah. Tuan Pemimpin. besar. Diam dulu Major, kau. Turun kau. Turun kau. Tuyul. Ah. Turun kau. Halo. Ah. Kau lagi maju kau. Silakan bang. Oke. Aku Riva. Ya. Halo. Riva. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya, Bang. Kami di sini, Bang. Oke. Juma, aku nanya. Iya, kamu Ya nanya. Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh, nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya, siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang. Saya sendiri pun kamu sekalipun cocoknya sama saya bebek, anak sama ayam kamu. Anak orang. Cuma Di tab layar teman-teman. Makan aja susah lu, istri pertama aja penuh badannya panu lo kok mau nikah. Juma. Siapa lo? Juma. Masih kasih. parah lu. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute saya. Jangan di-mute. Jangan ukur. Kok Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami, itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak gadisnya banyak pun. dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau air panas? Praktikan itu kok. Orang Kristen Saya jamin Juma udah dia kau kena turun, parang. kau turun Ya. sebelum kumaki habis kau turun. Daripada kumaki habis Maki, kau. ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Ini Padil atau Tuan Padil, halo. Padil Tuku. Ya, Muslim non Muslim.
Tuan besar. Tuan besar. Muslim atau non muslim? Turun Ya, ya. kalau nggak bersuara diturunin aja. Turun. Malam. Tap layar teman-teman tembusin 1M udah mulai goyang nih. Tap layar kawan. Juma. Ya, Tuan besar. Selamat Silakan. malam, Bang Juma. Iya malam. Saya nih Alktp Bang Juma. Itu HP saya dibanting sama kakak saya Bang Juma. Jadi saya minta maaf, saya pakai ini akun kawan saya yang bikin Bang Juma. Netizenku banyak Mak minta kopi di spill campur masako katanya. Bagaimana katanya? Kopi campur masako. Gimana dong? Kopi campur masako. Iya gimana Bang Tuan besar? Gimana saudara? Tuan besar. Jadi saya kemarin tinggal Bang Juma. AKTP nih Bang. Isi AKTP Bang. Iya. Saya dibawa ke rumahnya pastor. Saya tinggal di rumahnya Pratir 3 hari Bang Juma. Disuruh ditatar saya. Bukan ditatar supaya Iya. ya Supaya jangan waras. saya pakai akun kawan ini. Ya, Terus pakai akunnya orang Bang Juma. Saat HP saya udah enggak ada lagi, sudah sudah diambil. Betapa susahnya ya. Ya, tapi Bang Juma jangan khawatir. Iman saya udah kuat kok. Alhamdulillah. Hanya saja waktu saya di Prater itu saya dikasih baca Yohanes 10:30. Banyak yang iniin ke saya Bang Juma. Makanya mumpung ini malam saya bisa nanya ke Bang Juma, saya ada kesempatan ini. Prater lagi pergi, mereka kan Natal kan? Iya. Mereka pergi semua, jadi saya yang tempati dulu tempatnya Prater ini. Saya sudah minta di akun di kawan saya, kan dia supir, dia yang muat suster Prater mereka. Saya bilang pinjam dulu HP kau, saya pakai. Oh ya pakailah dulu. Itu Bang. Dia nggak tahu kalau saya ada untuk masuk ke forumnya Bang Juma, nggak tahu dia. Iya. Jadi begini Bang Juma. Waktu di Prater itu saya dikasih Yohanes 10:30. Di situ jelas dia bilang, ini sudah titik mati. Kalau misal kau ditanya sama orang Islam, siapa Yesus, di manakah Yesus menyatakan diri dia sebagai Tuhan? Iya. Tunjukkan dia ayat Yohanes 10:30. Jadi saya itu dikasih senjata Bang Juma. Jadi saya mau coba tanya ke Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma bagaimana? Oke. Yohanes 10:30 itu kan menjelaskan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Langsung titik kan Bang Juma, nggak ada lagi. Terus Yohanes 30:31 langsung kan? Iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Cuma saya catat Bang Juma, sabar Bang Juma. Iya. Baca di situ, dan kalau ingin lebih mendetail lagi, baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kuncinya itu di situ. Pembuktiannya di mana? Di Keluaran 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Doni nih. Pak Doni ini Islam atau non muslim ini? Yohanes 3 nomor 34. Dek Unirifa bisa bacakan Yohanes 3 nomor 34 nggak? Yohanes 3 nomor 34 bisa. Iya, coba Dek. Pak Doni, bentar. Pak Doni ini Islam atau Kristen ini? Yohanes 3 24 ya, Bang? Iya, Dek. Yohanes 3 nomor 24. 34. Yohanes 3 34. Yo. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ya. Ya, gimana Bang? Tolong syaratkan saya aja malam ini Bang Juma, mumpung gak ada orang. Masya Allah. Saya nggak peduli Bang Juma. Saya nggak peduli Bang Juma. Tolong syaratkan saya dulu Bang Juma. Kenapa tiba-tiba mau disyahadatkan? Karena udah baca Yohanes 8. 29. Saya semua video Bang Juma tuh nggak ada yang bisa lawan Bang Juma. Saya sudah nonton Bang Juma. Itu yang disalib itu Yudas. Kita orang goblok sih kita. Masa Yesus mati jadi terkutuk. Kita orang bodoh. Kalau kita sembah manusia bodoh. Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa, syaratkan saja saya. Pokoknya saya Islam dulu. Masalah KTP nanti saya.
Allahu Akbar. Tolong biar disaksikan kawan-kawan, tolong Bang Juma. Iya bang, Insya baik. Allah. Iya. Saya nggak ada tempat. Tenang bang, Apa tenang. saya dibangkit? Ya. Tolong Bang Juma. Insya Allah iya. Iya. Sabar Bang Tuan, sabar. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya udah nonton semua video Bang Juma, betul. Semua saya catat Bang Juma, nggak percaya. Ini buku saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Insya Allah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Pas Natal pula dia syahadat. Teman-teman, gini nih, maaf ya saya potong ya. Maaf saya potong. Oh teman-teman, boleh izin teman-teman di follow akunnya Tuan Bentar, Besar bentar, itu Bang sekarang Kaisar. juga. Bentar, Bang Biar Kaisar. bisa open cam dia. Nah, iya, tolong di follow akun Tuan Besar Iya. teman-teman, tapi syaratnya Di follow sekarang teman-teman ya. harus- Biar bisa open cam, biar bisa open cam. harus ini ya, harus kasih KTP dulu nanti ke Bang Handi ya. Dan teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe channel YouTube saya Debat Lintas Agama, karena channel yang kemarin lungkad hancur kena tombak Romawi. Dosen debat lintas agama ya teman-teman. Bang Handi naik Bang Handi. Masya Allah. Allahu Akbar. Di follow beliau. Dibuka mic-nya ya. Tadi Yohanes 8 udah baca bang. Saya nggak, saya sudah ini Bang Juma, udah semua Bang Juma punya ini saya udah catat Bang Juma. Efesus apa semua yang bilang membatalkan hukum Taurat itu orang bodoh Paulus itu. Kenapa hukum Taurat dibatalkan? Yesus bilang apa? Tidak, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap daripada satu dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang Juma Allah itu betul. Semua yang bilang betul. Bahkan Bang Juma, saya nonton film Tuhan Yesus di YouTube Bang Juma. Waktu Yesus jalannya orang kaya itu dia bilang begitu Bang Juma. Apa yang Bang Juma ceritakan itu semua betul seperti di film Bang Juma. Waktu dia makan nasi goreng, ikan goreng pun ada. Yesus lari, Petrus itu lari dari kubur. Kenapa Petrus tidak percaya kalau itu yang bangkit itu? Loh, dia bingung loh. Mereka semua tidak percaya itu Yesus. Hah, kenapa lah aku? Dia bilang. Berarti kan Ya, izin Bang Tuan Besar, izin Bang, ini akunnya privat, Ya, ya. jadi netizen mau follow itu sulit. Abang bisa jadikan nggak akun ini supaya tidak privat? Itu netizen mau follow kesulitan Bang. Enggak, ditanya dulu beliau mau buka kamera nggak? Oh iya, mau punya saya, buka Bang kamera Juma. nggak? Saya mau kalau bisa Bang Juma, tapi bukan punya saya nih. Ini punya kawan Bang Juma yang supir Bang Juma, dia ada antar mereka, Iya. karena mereka Natalan Nggak Bang Juma. apa-apa Jadi saya Bang, kesempatan. sahadat dulu aja Bang. Nanti Iya. Bang, ya, nggak apa-apa, sahadat aja dulu. Kita sadat dulu ya. Saya HP saya, iya Bang Juma. Siap Bang Juma. Nanti tinggal kirim fotokopi KTP biar kita buatkan sertifikat mualafnya. Amin. Bang Juma, saya juga sudah baca dulu sedikit-sedikit Al-Quran Bang Juma. Masya Allah. Bang, ini Bang Tuan Besar. Banyakkan Bang Tuan Yesus Besar, itu mengucap monitor. syukur ya. Ya siap. Ya, baik. Kita harus mengikuti ada beberapa tahapan ya untuk bersyahadat di Qomal. Ya, di Qomal ini biasanya pertama harus bisa open cam, kedua ada identitasnya bahwa Anda itu sebagai non-muslim. Karena itu sangat tanggung jawab kami ya dari yayasan mensyahadatkan orang yang mau syahadat atau mau masuk Islam gitu. Ada buktinya gitu loh, karena tanggung jawabnya sangat besar untuk kami. Jadi ada identitas. Oke. Sebenarnya bagaimana ya? Atau Bang Juma, atau jangan sekarang dulu Bang Juma ya? Tidak apa-apa. Halo? Di gini Ustadz Alif, Nah, gimana menurut Ustadz saya Alif? baca- Karena dia saya- ini, nah, bentar, saya pinjam- masalahnya kan ada nih Ustadz. Dia nih pakai handphone temennya, HP dia dibanting kata sama dia keluarganya. Dia tadi minta syahadat karena nggak ada orang di situ, karena semua pada pergi Natal. Gimana menurut Ustadz Alif? Barusan suaranya putus Uni. Kenapa? Ya, dia ini punya problem. Dia minta disyahadatin karena nggak ada orang di sekeliling dia, karena dia di rumah preter Di rumahnya rumah ini pendeta. frater, ini rumah Dia rumah akan pastoral Bang. dimasuki lagi lah sama saudara-saudaranya Oh, iya. gitu loh. Ya udah, berarti open cam kalau gitu. Di rumah pastor. Jadi dia Betul. nggak bisa, dia akunnya bukan- privat, itu bukan akun dia, saya, tapi akun Bang. temennya Ustadz Alif. Dia Bantu supir, Akun dia jualan di dengan talas. akun dia di HP dia. Enggak, itu Al-KTP privatnya nama dibuka saya, aja. Al-KTP. Betul, privatnya dibuka aja di situ biar di follow karena tanggung jawab kami sangat besar.
minimal mengetahui bahwa Anda di situ benar, bahwa di tempat pastor ada salibnya kah atau ada apakah gitu. Jadi sebagai bukti untuk kami, beban kami sangat berat, adikku, bukan mau mempersulit, naudzubillah, tidak ada. Enggak, saya mengerti ya bang, saya paham abang bukan mempersulit. Cuman begini posisi saya bang, ini HP kan bukan punya saya bang, punya sopir ini, dan saya enggak berani otak-atik bang. Dia udah janji, dia udah bilang saya, kalau kau pakai nonton YouTube enggak apa-apa, karena mereka kan tahu saya ini lagi ikut komal-komalnya Bang Zuma ini, itu yang diantisipasi, makanya saya disuruh tinggal di frater ini bang. Kalau ketahuan nanti mati saya dari abang saya bang. Pasti supir dilapor ke abang saya gitu bang. Jadi ya gak apa-apa kalau memang nggak bisa sekarang dulu, gak apa-apa. Besok saya usahakan gimana caranya bang. Sahadatkan aja lah dulu Bang Zuma, nanti baru minta data-datanya. Dinda Alif, tanggung jawab kita itu adalah ketika ini Dinda, ketika kemudian orang syahadat cuman main-main syahadat, sedangkan kita sudah memberikan sertifikat. Kalau beliau bersyahadat menyusul nanti KTP, karena saya sudah berdebat beberapa kali dengan beliau ini, gimana Pak Ketua, kalau diizinkan ketua kita syahadat nyusul KTP, nanti kita akan ini usahakan sertifikatnya, gimana? Putus ya? Kalau Gurunda sudah mengenal beliau dan lain sebagainya, saya mengikuti Panglima kami, nggak bisa berbicara, cuma mengikuti masalah administrasi seperti tanggung jawab kita tadi itu ya. Namun intinya ini kan mensyahadatkan, tapi kita belum sampai tahap untuk memberikan sertifikat mu'alaf. Iya. Kita nggak berani di sana gitu. Baik. Saya begini Bang Zuma, semua abang, mohon maaf, saya untuk sementara saya belum yang lain-lain, tapi untuk saya bahwa saya sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu dulu. Kalau saya mati ini malam atau kapan, yang penting saya sudah syahadat Bang Zuma. Baik. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Mau saya mati saya tidak peduli lagi. Itulah yang saya minta Bang Zuma. Tolong dulu. Oke, Dinda Alif, tanpa mengurangi rasa hormat saya tuntun beliau syahadat. Ya Dinda ya. Dinda Alif. Ya, Gurunda, siap. Masya Allah. Siap. Ikuti saya, sahabatku. Baik Bang Zuma. Ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Allahu Akbar. Kalau saya mati besok nggak ada kabarnya apa Bang Zuma. Terima kasih. Allahu Akbar. Saya harus terima konsekuensi Bang Zuma. Konsekuensinya besar. Iya, paham, Masya Allah. Saya mohon ampun semua kawan kalau ada dosanya.
tolong maafin saya. Allahu Terima Akbar, kasih Masya banyak Allah. Bang Juma, luar biasa buka pikiran kami Bang Juma. Allahu Semua sudah Akbar, saya Masya Allah. baca, setiap ayat yang Bang Juma katakan dalam debat Bang Juma sama siapapun itu saya catat dan saya baca, saya renungkan. Saya benar-benar betul Bang Juma. Di mana Bang Juma belajar itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Kami Allah. sendiri nggak tahu Bang Juma, buta kita buta. Omong kosong orang Kristen itu bilang juta kasih omong kosong. Saya berani saksi omong kosong, bohong. Allahu Akbar. Orang Islam Masya yang Allah. terbukti itu orang Islam, yang bukti itu orang Islam, betul-betul orang Islam itu takwa dan berserah diri, betul terbukti itu. Amal soleh itu Allahu betul. Akbar. Hanya orang berbuat baik, betul Bang Juma bilang, kalau kau berbuat amal soleh itulah yang masuk surga. Yang sirik, yang Bang Juma bilang yang tidak akan masuk surga itu yang sirik, yang musyrik. Saya masih ingat debat Bang Juma tuh sama ada orang laki-laki bodoh tuh. Dia bilang apa musyrik? Bukan. Bang Juma bilang sirik. Yang sirik sama musyrik itu pasti neraka jahanam dengan yang kafir. Tempat neraka jahanam Nasrani dan Yahudi. Bang Juma saya nonton semua Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Hebat, Allah. luar biasa Bang Juma, luar biasa. Saya nggak mau di neraka. Kalau kita cuma tengok aja, oh ini neraka ya. Bang Juma bilang, oh ini neraka, oh udah lewat kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang Bang Juma punya debat tuh, luar biasa, hebat Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Baik kawan, tadinya Katolik ya kan ya? Iya, Protestan? Katolik ya? Katolik, Bang Juma. Sekarang Katolik, ya. ikuti saya. Bismillah, ikuti saya. Dan Bismillah. aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu Juma suka Allahu subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita minta ketua kita Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Masya Allah, beliau sudah bagian dari daging kita. Disakitinya beliau adalah sakit kita juga. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan beliau. Ntar ya kita doakan saudara kita. Siap. Masya Allah. Siap Bang Juma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat saudaraku ya yang biasa menggunakan nama LKTP, Anda sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada malam hari ini. Ingat, ikrar Anda itu secara lisan ini dihukumi dohir oleh kami itu sah ya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, secara kenegaraan, secara sertifikat kami belum bisa mengeluarkan karena belum ada bukti-bukti yang sebagai alat pendukung untuk mengeluarkan sertifikat, yaitu KTP maupun identitas lainnya. Namun dengan ini kami sangat terharu dengan syahadat ini, dan kita biasa tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan segala urusan kita dan rezeki kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Lembutkanlah hati orang-orang yang sampai detik ini masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Baik di antara saudara kami mungkin yang masih mau menerima kebenaran Islam, ada adik kami atau kakak kami, atau mungkin ibu bapak kami yang masih keras untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, ya Allah, lembutkanlah hati seluruh umat manusia ya Allah, ala hidayatil Islam kama layyin tal hadida li Dawud alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin
وانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakati suratul fatihah. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Loh, kemana Jadi, dia? sahabat-sahabat datang lagi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai Muslim ada masa di mana masa darurat ya. Terlepas apapun yang terjadi malam ini, saya yakin dan percaya bahwa saudara Al-KTP tadi ini adalah serius, benar-benar serius. Karena sudah beberapa kali kami berdebat dan beliau memperlihatkan kemudian sikap yang serius untuk berbicara terkait dengan terkait dengan materi-materi lintas agama ini. Oleh karena itulah ya, kita semuanya doakan beliau, mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan iman karena beliau berada di tengah-tengah pulau yang mayoritas Kristen, di mana beliau ini di bawah tekanan. Ada saudara beliau yang memang kejam, yang sangat benci dengan Bang Suma dan sangat tidak suka kalau mendengarkan atau melihat orang-orang ini menonton live Bang Suma. Tapi mereka punya teman beberapa komunitas, mereka beberapa personil yang kemudian acap kali mendengarkan debat-debat kita secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka ya ridho, dalam arti kata mereka tidak berpihak. Mereka menilai hasil debat itu sesuai dengan apa yang ada. Sampai mereka jatuh cinta terhadap Islam dan kemudian melihat keadaan yang ada di rumah ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible, ya kecewa. Dan akhirnya menurut pengakuan beliau diamankan di tempat pastornya kayaknya, supaya di sana dibimbing kemudian untuk jangan sampai beliau itu terpengaruh masuk Islam. Tapi yang namanya hidayah tak ada yang mampu menghalangi. Yang namanya hidayah tak ada yang mampu kemudian untuk mencegah. Api apologet Islam Indonesia pun tak mampu. Kalau hidayah sudah datang, tanpa KTP, tanpa identitas, itu pun akan berjalan. Seperti itu adanya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara kita ini diberi kekuatan kemudian, dan saya yakin besok hari dia akan datang kembali untuk menyerahkan identitasnya untuk disegerakan dibuatkan sertifikat mu'alaf. Seperti itu adanya sahabat-sahabat sekalian. Jadi terkait syahadat malam ini, saya Bang Suma yang bertanggung jawab, insyaallah kepada Allah dan juga kepada umat. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Silakan. Pak Doni nih, muslim atau non muslim? Pak Doni. Pak Doni Kristen, Pak Doni. Pak Doni Kristen. Oh, silakan Pak Doni. Pak Doni. Ternyata Aki Kian Santang ini ada juga senarai pasiennya ya, kayak Aboya ya. Oh, dikenal. Ada dia tahu dia pasien-pasien. Pak Doni. Oh, Pak Doni. Tuh, tengok tuh. Apa itu, Bang? Kenapa ada goreng pisang warna pink? Masa ada goreng pisang warna pink? Pak Doni. Udah jadi berhala dia nih, Pak Doni. Bang Ande.
Aduh, Bang Andi. Jadi berhala dia. Siapa itu? Ada Kian Santang, ada Bang Andi, ada siapa tuh? Tuh, ada orang Jepang tuh yang pakai HP tuh, orang Jepang. Pak Diki, halo. Pak Diki, Pak Ya, Doni Bang saya Doni, turunin ngomong, ya. Bang. Pak Doni. Ya, Bang Doni. Ngomong, Bang. Oh iya. Gimana? Ya, silakan. Gimana? Mau bersyahadat juga atau gimana? Mau berdialog atau gimana? Silakan. Silakan, Bang. Ya, saya mengikuti debat-debat yang disiarkan oleh teman-teman gitu. Ya, kalau mungkin ada masukan-masukan yang bagus ya diterimalah kan gitu. Ada pertanyaan Pak kepada Bang Zuma, silakan. Uni, mungkin sebelum ke Pak Doni, Bang Kaisar iklan dulu tuh, keren iklannya Bang Kaisar. Baik, Bang Kaisar jangan lupa Ya, sekalian promosiin YouTube-nya Dosen Debat Lintas Agama, Bang Kaisar. Baik. Sekali lagi ya teman-teman, tolong di tap-tap layarnya ya. Ini akun kita sudah hampir mau ditombak, dikasih racun asam ini kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman dan juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host. Di follow ya akunnya Uni Rifa, serta kalian ikuti semua subscribe channel-channel YouTube mereka yang di sini yang sudah disebutkan oleh host. Tolong untuk mendukung kita berdakwah menyiarkan syariat Islam, agama tauhid. Tolong di follow ya akun Uni Rifa, dan follow juga akun narasumber di atas. Ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Wanes penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kita kasih paham kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dicatat. Ya, kalau naik itu jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Jedor, keren. Silakan, lanjut. Pak Doni, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Halo Ali. Halo Ali. Mau diludahi atau mau diberikan edukasi? Ali. Oke. Baik, saya turunkan. Yang naik ke atas silakan. Yang mau diludahi boleh. Dikasih ilmu juga boleh. Gini. Nggak lama di sini host Uni Rifa, karena di sini hampir mau hujan gitu ya. Jadi yang sebelum naik itu, sekali lagi ya saya berikan berita warta dari Bukit Golgota untuk pencerahan buat kalian yang mau naik ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lancing ceba, kalau cuma doktrin dan dogma,
Tuhan di konsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo saya bawa. Ingat, dari nenek moyangku pintar pakai celana legging sampai nenekku pintar naik sepatu roda dan sampai sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Selatan Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper Persida, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar, sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau mal mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Ya, ingat, segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. 1 pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang engkau lontarkan. Itu pun salah semua, ya. Ingat, Gurunda Zuma, akademis, Islam mendunia, dicatat. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Mohon izin semuanya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andre Berlian. Bang Andre Berlian. Jadi tadi dia bilang di rumah Prater. Jadi Prater ini pastor muda dia nih. Kayak GKKN lah gitu kan. Nah, dia tuh pendamping kalau ada pastor utama, jadi Prater ini maju. Jadi Prater ini agak agak keras dia biasanya dengan orang-orang. Jadi belum betul dia bilang tadi kan Alkitab bilang bahwa memang di Islam nih ada ajaran kasih kan gitu. Nah, contohnya kan dia kan dikekang seperti itu. Jadi kemana ajaran kasihnya kan memang tidak ada gitu. Ya. Jadi kasihan ya. Aku pun berapa kali dengar dia gitu. Luar biasa nah ini. Aku juga pernah jumpa sama KTP itu. Mudah-mudahan dia isu koma tebet. Amin. Pak Ambros. Halo Pak Ambros. Halo. Pak Ambros. Ya, Muslim non Muslim Pak. Non Muslim. Ya, silakan Bapak. Silakan bertanya ke Bang Zuma atau silakan menjelaskan. Ya, mau bertanya ini. Bang Zuma monitor. Bang. Ya ke belakang kayaknya tadi itu. Bang. Ya Pak, tanya dulu Pak. Iya, halo. Ada Bang Ambros, Bang mau nanya. Silakan Bang Ambros, Bang Zuma udah monitor. Silakan. Oke, terima kasih. Dari Kristen ya? Ya, Kristen. Oke. Silakan Bang. Mau bertanya ini mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muslim ini apakah mengikuti semua? Oh, ini mungkin sebaiknya Pak Pendeta Doni juga mau itu kali. Ya, tapi kita biarkan dulu Pak. Nanti Pak Doni katanya nanti kalau dia menyimak dulu. Bang Ambros aja dulu. Ya kan Pak Doni? Oke. Pak Doni nanti ya. Ya nanti. Silakan Bang Ambros. Pak Doni menyimak dulu. Dia mau syahadat nanti mungkin pas mau tutup kita. Lanjut. Saya lanjut. Bukan menurut ya. Saya bertanya nih, untuk Muslim, apakah mengikuti semua ajaran Muhammad dan mengikuti perilaku atau perbuatan Muhammad? Oke, saya jawab, boleh? Ya, boleh. Tapi setelah jawab nanti ada pertanyaan lagi ya. Ya, apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan dipilih oleh negara, tapi dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Tentu memiliki keistimewaan, memiliki kemudian hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan beliau,
manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja, itu patut kita ikuti. Tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, pada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang rasul, diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan gak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang, gitu. Tidak bisa, terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang menjadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih Bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan. Stop Bang. Mohon maaf, saya potong. Maksud saya, ya, abang nggak boleh apa? Enggak, ngapain? Ngapain kau batasi saya? Sabar, kau diam, ya, kamu diam. Ya. Kamu diam, kamu diam. Kamu diam, kamu diam, kamu diam. Kamu diam, Bahlul. Diam, Bahlul, diam. Kau nyebut nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi aku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Oke? Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi, gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma, katanya Nabi Muhammad, ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad.
Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau nabi. Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, rasul palsu itu, nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau, beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau, manusia laknat. Ya, maaf ya, saya nggak suka kalau nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, setan juga begitu. Kalau nabiku, itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam, jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya? Yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti? Tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kalau ini penghujat. Itu gerunda tadi aku. Aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati. Yang gitu lah dia orang ini. Udah aku jawab, Rasulullah mengatakan, dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing. Turun kau laknat. Turun kau laknat. Turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan. Masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini. Biar ku kundulin kepalanya. Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kau bawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kau bawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, akan salah deni lama-lama. Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Tuh Abdi Jaya buka mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai sisi. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami, nggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo, Bang kalian. Halo Bang, silakan. Halo. Ya. Slow lah Bang. Bukannya peka kami di sini loh. Ya, silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu. Aku sapa dulu nih. Abdi, Pak Abdi. Oke, turun ya. Kan, silakan. Bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni Uni. Dari tadi. Pak Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain, Pak? Bapak mau bertanya sama Bang Suma.
Boleh, Bapak Pendeta kan? Boleh. Ya, kalau saya pendeta Ya. terus kenapa? Nggak apa-apa. Pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu kalau Pendeta ngomong pasti itu jangan pendusta. seenak budelmu gitu. Oh itu pasti. Loh, Pasti iya. pendeta Kalau itu pasti kalian- pendusta. kalian- Mari kita buktikan. Ya Mari saya kita buktikan. didustai itu siapa? Mari kita Tahu buktikan. aja. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran Kenapa? perpuluhan di luar Yahudi? Apa Ada nggak? urusanmu? Apa Nah, itu kan urusanmu itu ya. dengan Apa masalah urusanmu? persepuluhan? Masalah Kan persepuluhan. saya tadi mengatakan tidak pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya nggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok Nah, kok. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Apa urusanmu dengan masalah Apa persepuluhan urusanmu? orang Yahudi? Kalau itu Pertanyaan diimani saya oleh orang sederhana. Kristen, apain Ada kamu? tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Kamu yang goblok. Malu. Hanya bisa bilang goblok. Malu. Pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok, nggak malu kau menjawab gitu, nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu. Biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka. Kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringat-keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Pendesta. Bang. Pendesta. Ayo, Udahi, mana Bang. Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatmu? Ya, saya tidak tanya. Saya tidak tanya di tempat saya tanya. Kamu itu loh. Saya tanya dalil. Dalil. Kamu tidak bisa mengerti. Dalil. Tidak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok. Dalilnya. Dalilnya mana? Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Ungut perpuluhan, babi diharamkan nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan. Katanya udah batal. Dengan matinya Yesus batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu. Dokter. Gak malu. Gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya. Gak ada dalilnya. Seru kali lah malam ini. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hoi boy. Pakai jas, pakai dasi depan jemaat. Ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada. Seru kali ya bang. Malulah. Sebab datang besok. Persepuluhan tuh kayak gini Ustaz Juma, kayak apa? Kayak debt collector nagihnya tuh. Kawan oh iya. Gitu. Mau bayar listrik, istri mau beli skincare ya pastilah pendetanya. Ayo bayar perpuluhan, bayar, jangan pulang dulu belum bayar, listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, Bang tunggu bang. Mau jalan-jalan aku takut dia jantungan bang.
Jantungan dia nggak? Takutnya dia masih hidup nggak? Pak, Kapal masih hidup nggak, tenggelam. Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak Masalahnya dalilnya apa? perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami Ya, saya cuma persepuluhan minta dari kalian? datanya mana? Mana datanya? Boleh memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di Indonesia. Kamu bisa mengerti nggak? Hei, saya mengerti. Perpuluhan itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya jangan bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah Jangan kamu itu. bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan lah, pintar. kamu yang bodoh kok. Goblok kok. Mana? Apakah bodoh. Kalau sudah perpuluhan bodoh, itu? jangan buka rom. Apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak, Manado. Mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Bapak yang Kristen itu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita ndak malu kok. Ngapain malu? Ya, Emang kalau kau malu, pasti udah keluar dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Memang kok nggak ada malunya. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada data pungutan perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Itu di Israel, bro. Itu di Israel. Perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati. Urusanmu. Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu urusi kami? Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Yahweh Elohim. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18 membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Lagi tanya istrinya, Bang. Mana? Terancam asap dapur ini. Istrinya bilang gini, Pak, turun aja Pak, cicilan kita nanti bisa hancur. Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu, ibu-ibunya ikut. Selamat malam. Sudah begitu ATM-nya Bapak Ibu yang pegang kan? Ya Bu? Selamat malam. Habis itu dicek. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon Bapak. Sahabat, Bapak sehat-sehat aja kan? Kenapa kalian kesehatannya tidak gimana itu? Pak? Bisnisnya kenapa gimana? Kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh. Ya malam, bentar dulu Kang Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta itu perpuluhan, ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja, jangan ngamuk-ngamuk lah. Loh, Pak Pendeta. Di dalam firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan tapi nggak ada untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang perpuluhan dari saya. Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Giliran yang lain kamu nggak paham. Kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya,
Bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Bukan merugikan, tapi harus mencerdaskan anak Botol Kamil, bangsa. kalian itu. Botol izin Bang mengurusi Doni. agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Kalian Itu belum yang botolin. Izin Bang Kalian Doni. itu Mana baca dalilnya Al-Fatihah. perpuluhan? Mana Baca mana tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas, tahu nggak? Lu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang Pak saya yang Doni. pegang kitab suci yang diimani kami. Ya. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen Makanya saya tanya, Agama ada Republik nggak di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, pertanyaan kalian saya, tuh jangan asal ada ngomong tidak di dalam kitab saudara? Kalian tuh jangan asal ngomong. Saudara, kitab suci yang diakui oleh kamu juga jangan asal ngomong. Indonesia Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mongo. Kami tidak. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Bang Doni Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? sebentar Bang Zuma, biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini enggak dianggap, Bang? Pendeta Nggak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak, itu sama saja gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, tolol. Bang. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusi kata dia ngurusin kalian agama berarti orang abang juga lain. termasuk dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh Begini- pertanyaan begini ya, saya. Bangku. Apakah sini gini aja Bangku ya? Karena Kita jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili Abang- mereka, Pak Pendeta. Abang ngerti nggak Iya Paman, gunanya ada nggak perpuluhan? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaah. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Aduh keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kamu ngapain? Saya ditugasin, Pak, untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta? Bukan, Pak. Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali. Kabur. Kena mental. Sorry ya teman-teman, saya cuma bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini? Nyebut-nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya Nyesel dia Nabi ngomong saya. Bang. Kata si Sampai Doni. anjing saya mengamuk loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa dulu Kan nih ya? bongkar tuannya punya ini pencarian. Iya. Sebelum merantau, ini ada Tof, ini muslim atau non muslim nih? Halo. Halo Torfrod. Muslim Unirifa. Oh iya. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun apa? Turun. Bapak turun aja, turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk ke sini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma. Silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Oh. Begini. Kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskusi kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini, Bang. Itu aja pertanyaan saya Bang. Karena gini ya Bangku. Ya. Saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih Bang? Malah ngurusin Negara baru aja kita- presiden kita dilantik loh. Apa sih Bang? Kita lagi diskusi lintas bukan agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih Bang? Ah, Abang jelas.
Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat Efeknya- lah. Banyak yang bertobat. Udah nanya aja. Bukan Nanya itu. sama Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara Oh, kita juga enggak. tidak seperti Enggak. ini. Enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Adalah lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah terus Ini kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah. Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah, oh nggak bisa. Nggak Jadi bisa, begini Bang. abangku. Jangankan Jadi kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma kayak gini, ini mas sepele. Sepele Jadi ini. begini. Sepele, Jadi Bang, begini sepele. abangku. Tinggal Saya- kalian sadari diri aja. Itu aja. Sadari Jadi diri. begini. Jadi begini abangku ya. Oke, yang abang sampaikan itu mungkin itu tersirat di dalam hati Anda semua. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi Anda juga harus paham, yang melakukan itu adalah oknum-oknum tertentu. Bukan Ya, justru itu. Ya, Justru kalau itu. gini abangku. Sama misalnya seperti yang kami lakukan, cuman oknum-oknum tertentu dari kami aja. Bang Suma, Uniripa, Al-Hidayah, cuman itu ajanya. Tidak semua umat Gini. Islam. Tetapi kami Maksud mewakili saya umat gini. Islam. Itu aja. Itu kan itu penyampaian Anda. Coba Anda narasikan ini di berita Karena mereka nggak tahu. Indonesia. Karena mereka nggak tahu. Kalau Bible itu Coba menghina Tuhan Islam. Mereka nggak Coba tahu. Anda abangku, dengar bang ya. 270 juta, 280 juta penduduk Indonesia. 90% itu penduduk Indonesia beragama Muslim. Benar apa enggak? Betul. Terus? Betul. Selama Anda bernarasi di TikTok ini, berapa banyak penonton yang pernah Anda capai paling tertinggi? Hei, saudara, dunia ini seluruh dunia ini hampir seluruhnya Islam. Islam itu tadinya hanya satu orang yang membawa. tanya Nabi aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah melebar bang. Dari Indonesia aja, berapa banyak penontonnya Anda yang pernah Anda capai tertinggi di dalam TikTok ini selama Anda Maksud Anda bertanya seperti itu apa? Ya, saya Iya. sudah sampaikan. Tadi saya katakan 270 juta penduduk Iya. Indonesia. Terus? Betul. Betul. 90% beragama Muslim. Ya, terus masalahnya? Ya. Jadi dibandingkan penonton Anda dengan penduduk Indonesia, apakah itu setimpal? Nah, jadi maksudmu? Apa kaitannya nih, oi? Maksudnya kaitannya gimana begini, ini? Bangku. Tidak Yang semua nonton harus seluruh. Tidak semua penduduk Indonesia ini yang beragama Muslim setuju dengan Ya pendapat sudah, kalau Anda. begitu kau tutuplah itu Kristen, kau tutuplah itu gereja, suruh pendeta itu berkhotbah, tidak usah lagi, karena tidak semua orang Indonesia itu mendengarkan khotbahnya, paham kau? Ya tidak semua orang Indonesia. Ya makanya suruh berhenti berkhotbah, karena tidak semua orang Indonesia mendengarkan khotbahnya, gitu aja kok repot. Anda boleh benci ya bangku, tapi jangan benci Saya dengan tidak agamanya. benci, saya Benci tidak dengan benci. oknumnya saja bang, dengan orang Saya yang tidak melakukan. benci. Saya hanya minta sebagai warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk bersuara, Ya, bahwa orang Kristen harus menyadari ini terjadi karena Kristen yang memulai, bukan kami yang memulai. Kristen Apa yang yang memulai. dimulai? Apa Lembaga coba? Bible Apalah koran tuh, Indonesia. turun kau ah. Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan. Itu STT menghujat Islam. Itu bukan tanpa alasan.
memang kalian mau mengkristenkan Indonesia ini. Jangan kau pikir kami nggak tahu. Kalian mau mengkristenkan Indonesia. Udah turun si Ani tadi bang, udah turun si Ani. Siapa lagi nih? Jangan kau berlembut-lembut ria di sini. Ya, mending kau ke gereja seperti biasa, celop, celap, celop. Nah, itulah. Gak mempan lagi. Kau seperti apa? Ingin menegakkan benang bahasa itu susah. Waduh, naik lagi. Jangan diturunkan. Nggak bisa, Tapi kau nggak bisa. apa Semanis kau ini? apapun kau bermanis-manis mulut di sini nggak mempan. Bagi saya nggak mempan. Selama lembaga Bible Indonesia tidak berubah menjadi LBI, tidak akan pernah Kau selama punya masih hak tertulis. Kau Nah itu tidak dia. punya Itu klaim. kan kau cari masalah kan? Saya punya hak kemudian untuk menuntut itu. Kau mencari masalah berarti. Kau punya Hakmu di mana, bro? Hakmu di mana, kan, bro? udah kelihatan aslinya kan? Udah kelihatan aslinya. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kau katakan Yesus itu sebagai anak Allah? Tidak usah itu. Sekarang masalahnya kan kata perkataan Allah. Monyet. Nggak usah itu katanya. Dasar anak yang lahir di tanah kuburan ya kayak gitu modelnya, otaknya nggak rusak. Maksudnya ini Johan. loh. Taruh izin dulu. Maksudnya gini loh tadi itu. Maksudnya tadi gini. Yang berbicara itu cuman satu orang, Banjuma dan Api. Berarti umat Islam yang begitu mayoritas di Indonesia itu tidak ada masalah kalau LBI itu diteruskan, itu maksudnya. Padahal dia nggak tahu penonton kita itu jutaan, mulai dari YouTube, TikTok. Mereka kan tidak speak, tapi mereka juga itu Kristen yang tersesat, Bang. Taruh dulu kau. Diam dulu lah kau tuyul. Diam dulu lah. Diam dulu. Sehat dong sama IWG sini yang turun sehat. kau dulu, orang lagi ngomong. Yang sehat, katro kau. Tuyul kau. Lanjut bang. Jadi tidak semua speak. Ya, Bang Juma berbicara, saya kadang berbicara, Uni Lipa, Ustaz Alif, semua. Ya, ada memang beberapa yang berbicara, tapi penonton sekarang dengan adanya kita ini menyadarkan bahwa lembaga Bible Indonesia itu banyak mempergunakan istilah Islam dengan salah. Kemudian diluruskan, setelah mereka ngerti apa maksud Bible tanpa ada istilah Al-Quran, benar pagannya kelihatan. Apa yang terjadi? Mualaf. Jadilah hari mualaf internasional. Nah inilah yang dimaksud. Berbahaya ini kalau nggak dihentikan. Habis nanti jemaat, habis perpuluhan, habis mata pencaharian, selesai sudah. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan kita semua. Kira-kira begitu tadi tujuannya. Terima kasih. Nih, kita dengarkan dulu seorang mantan misionaris nih, dengarkan acara kita tadi. Terdengar nggak? Enggak bang, kurang. Atau ada yang bisa menunjukkan? Udah kedengaran ya? Enggak. Kurang jelas. Kurang jelas. Ini di sini dijelaskan oleh kesaksian misionaris ini, beliau sekali memurtadkan waktu itu 80 orang. Mantan misionaris. Bang Handi dengarkan tadi. Nah, mantan misionaris mengatakan 80 orang kemudian mereka murtadkan. Ada beberapa desa yang kemudian mereka murtadkan. Untuk satu orang saja dia itu memurtadkan kemudian 80 orang lebih. Satu orang loh. Gila nggak tuh. Nah ini mau dibiarkan, enak aja. Nggak bisa mana ya? Ya, nanti suatu waktu saya akan tampilkan video-video beliau ini ya. Video-videonya. Zahron, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim dan Muslim. Muslim. Ya, dia menyampaikan. Kalau nyimak nggak apa-apa, Mbak ya? Di bawah ya. Izin saya turunkan ya. Story.
Halo, story. Halo Kak. Ya, Muslim dan Muslim. Muslim Kak. Ada yang disampaikan? Nyimak aja sih Kak. Di bawah ya. Oke, siap Kak. Oke. Zeus, Muslim dan Muslim. Zeus. Oi, Zeus. Bang Jul itu Bang Jul. Kenapa? Bukan, Bang Juma? itu C6. Kenapa Unirifa takut sama IWG? Kenapa kalian pada takut? Karena kau orang gila, karena kau orang gila. Sama Quranmu. Karena kamu orang gila. Baca. Hanya Coba kau baca Quran. Para rasul. Coba kau baca Quran dulu. Coba kau baca Quran. Ayat-ayat didustakan. Coba kamu baca Quran dulu coba. Tuyul kau. Risik kau. Orang gila. Orang stres dia tuh. Bari, ini Kasim, apalagi Kasim? Halo nih, malam. Pagi. Udah pagi rupanya. Oh iya. Ya cepatlah Kasim, nanya aja. Nggak usah banyak cerita lah. Lagi on fire ini. Itu tadi Bang Suma tadi sudah setuju ya kalau bagindanya itu tukang kawin ya. Kurang ajar mulut kau botak. Mana ada tukang kawin kata Nabi, kata Bang Juma. Nih, Minta diludahi Bang. 260. Si Panjul ini otak kosong ini. Kau tahu nggak itu Yesus? Kalau dia bukan kalau orang tuanya kakeknya itu tidak nikah banyak, Yesus itu tak ada. Salomo punya istri Sahih Bukhari pasangan. tadi itu Bang Suma. Iya, saya sudah akui kan. Beliau diberi kekuatan itu udah diakui. setara dengan 30 laki-laki. Memang Nabi kami hebat, luar biasa. Baginda itu tukang kawin kan? Di mana dalilnya? Oh, beliau Tuhan tukang kau, kawin? tukang kawin. Sahih Bukhari 260. Turun kau, 3 hari botak. 11 istri di Tuyul. Laknat kau. Halo, Assalamualaikum. Tuhan kau tuh ngambil bini orang tuh, tau kau? Itu bukan Tuhannya. Oh ya, iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mega. Saya dari Seremban, Malaysia. Semalam kan saya ada dengar Gurunda cakap mau keluar buku kan. Harap Gurunda bisa keluar buku tu dalam bentuk e-book juga. Itu aja. Terima kasih. Oh, ibu. Yelah. Ya. Nanti kita cuba InsyaAllah Bang ya. Alright. Masya Allah. Oke, brother. Ada lagi, brother? Tak ada apa-apa. Itu aja. Oke. Thank you, brother. Barry. Sorry ya, saya turunkan, brother. Baik. Barry, silakan. Si botak tadi kalau naik ludahi aja tuh mukanya tuh, ya. Barry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Hanya sedikit mau nanya doang ini sama Bapak Guru ini, Bang Juma. Aduh, Wan, noise banget nih. Aduh, lanjut. Nah, dari jam 10 tadi saya nonton ini sampai sekarang ini gitu. Kenapa sih berdebatnya selalu seperti itu gitu, kayak nggak ada yang masuk gitu. Ya, pertanyaannya, brother. Onten itu doang sih pertanyaannya gitu. Malah sampai apa tuh pertanyaannya? Nah tadi itu selalu di debat itu onten selalu nggak masuk gitu, ngasih pertanyaan yang 11 mulu. Iya karena dia oten Bang. Karena dia oten. Itu aja sih kita Bang Juma gitu. Oke, terima kasih. Yang di bawah antri saya nggak tahu mana yang non Islam mana yang Islam nih ya. Ya, saya nggak tahu nih, yang Islam saya tolak ya. Kang Idoy ini kalau non-Muslim naik, kalau Muslim standby aja di bawah. Kang Idoy, Muslim dan Muslim? Muslim, Mbak. Ya, ada yang mau sampaikan? Iya, cuma mau nanya aja sih, Mbak. Ada yang, soalnya ada Oten nanya, ada teman Oten nanya ke saya nggak bisa jawab. Silakan. Nah, barangkali Bang Juma bisa bantu saya jawab gitu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya kalau ceritanya agak gimana gitu ya. Mohon dimaafkan Langsung aja sebelum. Bang, tadi poin Bang. Ya. Jadi kan
kita kembali ke awal mula manusia hidup ya, Bang Juma ya. Itu kan dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya. Ya. Nah, terus manusia-manusia ini kan banyak banget, ratusan ribu gitu, Bang Juma. Nah, ada yang menikah juga gitu. Nah, maksudnya saya mau dia kan nanya sama saya. Terus kita ini berarti saudaraan dong gitu, Bang Juma. Ngerti nggak maksudnya, Bang Juma? Iya. Saudaraan tapi menikah gitu loh, Bang Juma. Nah, saya bingung tuh jawabnya. Ya iya juga ya, saya bilang. Gimana ya, Bang Juma, ceritanya itu? Sederhana sih. Allah menciptakan kita kan memang untuk berpasang-pasangan, Bang. Dari pasangan kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Kalau temannya itu bertanya seperti itu, ya mungkin karena di tempat ibadah mereka, terkadang mereka melihat ada yang dinikahkan dengan hewan. Mungkin. Sehingga maksudnya ya maunya dia, kita ini menikah dengan bukan yang sejenis. Maunya kita itu, mereka itu menikah sama monyet, sama babi, sama anjing, gitu mungkin. Ya, karena itu pertanyaan yang pertanyaan kayak gitu? Iya, pertanyaan Bang Indo ini minta diludah ya Bang lo Bang, walaupun Bang Islam lo Bang. Enggak, temannya yang saya nggak bisa jawab justru Mbak gini. Jadi mereka tuh berarti anaknya Nabi Adam dengan Bu Siti Hawa ini kan nggak ada manusia lagi dong selain itu gitu kan? Iya emang betul. Ya maksud saya gini, kita kan di bumi ini kan semua menikah nih. Berarti kita menikah nih dengan sesama saudara kita sendiri dong, gitu maksud dia katanya. Nah sekarang begini pertanyaannya dibalik. Kamu nafsu mana melihat wanita dengan melihat anjing? Itu dulu. Karena kita kan ini makhluk yang dicipta, yang disetting oleh yang menciptakan. Nah, tanya sama teman saudara ini nafsunya ke wanita atau kepada seekor anjing kan gitu. Kalau dia nafsunya ke seekor anjing, ya udah silakan aja. Tetapi yang pasti kita ini adalah ciptaan. Nggak apa-apa dia, nggak nikah manusia Bang. Kita ini disetting oleh pencipta untuk suka kepada manusia, bukan kepada hewan. Nah kalau dia bertanya, kenapa kemudian kalau kita menikah sama anak cucu Adam, berarti kita menikah dengan saudara. Yang dimaksud saudara itu kan yang tidak boleh dinikahi di Islam itu kan udah jelas aturannya. Jangan kau nikahi anak dari saudara ibumu, anak dari dan seterusnya. Itu kan ada aturannya di Islam. Makanya berislam. Kalau di Kristen pertanyaannya, wanita apa saja yang tidak boleh dinikahi di Kristen? Ada nggak jawabannya? Kalau di Islam jelas, aturannya kita nggak boleh menikahi anak dari saudara perempuan kita, anak dari saudara laki-laki kita. Itu nggak boleh di Islam. Dulu masa Adam alaihissalam boleh, karena tidak ada diatur. Jangan kau nikahi saudara, enggak. Bukan begitu. Perintahnya justru untuk beranak cucu banyak di atas muka bumi ini. Nah, tidak ada saudara lain daripada perempuan lain. Tidak ada wanita lain selain saudara sendiri. Ya itulah yang dinikahi. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Oke, paham ya Bang Idoy? Siap. Yang penting ini tanya temennya. Jangan samakan masa anak-anak Nabi Adam dengan masa kita sekarang. Jangan kau samakan. Jangan sampai kau tidur sama saudara gadismu kau hamili. Bahaya itu. Karena sejalan dengan datangnya syariat Islam, wanita di atas muka bumi ini kan sudah berkecibun. Jangan pula dia nafsu sama anjing nanti tahunnya itu. Gitu ya Bang ya. Oke, I won 17. Masya Ada Pak Ulus Bang. Kikocak. Aku hitung sampai 10 ya, Iwan. 1, 10. Udah turun. Sebelum dilanjut yang tadi, saudara kita yang bertanya itu, sepertinya saudara kita jarang buka juga ayat Al-Quran ya. Karena ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 itu kan sangat jelas. Sangat gamblang dijelaskan. Kita harus berani, pede menyatakan
memang diciptakan dari jiwa yang satu, dari orang pertama. Bahkan istrinya aja diciptakan, Allah ciptakan dari dirinya sendiri. Gitu loh. Halo, Mestinya dia harus belajar juga ya, banyak baca. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Sabar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Alif masih ngomong, jangan salam dulu. Salam itu nggak wajib, menjawab salam wajib. Keganggu Ustaz Alif ya, lanjut Ustaz Alif. Ya, itu aja sih sebenarnya, makanya saudara kita tadi yang bertanya, itu kenapa kita pentingnya juga belajar agama kita. Minimal kita baca-bacalah Al-Quran dan terjemahnya, sehingga kita di situ menemukan jawaban. Mengapa kita dari manusia yang satu, kan gitu. Justru makanya disitulah kita disebut sebagai Bani Adam. Lah kalau nanti ada orang tua lain yang kita Bani Adam, satunya Bani siapa? Makin bingung rupanya. Ya itulah ya, lanjut udah, makasih. Siap. Omai muslim non muslim, saya hitung 1 sampai 10 ya. 10 turun. Anak magang. Iya, assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau ada yang ditanyain sebentar. Ini kan Kristen ada di abad ke-1 kan, sedangkan Islam ada di abad ke-6. Nah, waktu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi kan itu menyembah berhala kan. Nah, maksudnya itu di perkampungannya Nabi Muhammad itu Kristen belum sampai masuk situ atau sudah tapi tidak disembah atau gimana? Pada zaman Nabi Muhammad itu kan Kristen sudah masuk di area perkotaannya Nabi Muhammad atau ndak masuk situ dia? Kalau misalnya masuk, apa ndak disembah, masih nyembah berhala gitu? Oke, nanti dilanjut sama Uni jawabannya. Uni udah monitor. Nggak bisa aku, nggak ngerti aku, nggak paham aku pertanyaannya. Ndak, di zaman Nabi Muhammad kan itu masih nyembah berhala kan sebelum jadi nabi kan? Tidak, jadi ada yang nyembah berhala, ada yang enggak. Luruskan dulu. Ya, nanti ya Guru udah mentor, luruskan dulu. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah itu adalah orang yang terjaga. Dari zamannya, pada masanya ada beberapa suku, contoh suku Quraisy dan lain sebagainya, ada yang mulai menyimpang, dia menyembah berhala. Itulah tujuannya Rasulullah hadir di tengah bangsa Arab itu untuk membersihkan kaum musyrikin. Begitu. Bagaimana dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu juga masih banyak yang lurus, ada juga yang tidak menuhankan Nabi Isa. Seperti itu, datanglah ajaran Rasulullah untuk meluruskan ajaran para nabi yang mulai diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut Uni. Oke, itu aja, saya nggak tahu selama. Ya. Poin pertanyaan tuh. Udah, Henry, ini Jun dari tadi pengen naik. Ada apa Jun? Muslim atau non Muslim Jun? Buka mic-nya Jun. Jun. Tek. Ya silakan. Ya halo. Ya silakan. Muslim non Muslim? Saya Muslim. Jadi begini ya Uni. Ada yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sering mengikuti nyimak ya di bawah gitu, mendengarkan Bang Zuma dalam menjelaskan ini. Pertanyaan saya satu ya. Tadi yang meresahkan Bang Zuma atau Uni Rifa itu kan banyak, maksudnya istilah-istilah Islam tuh dipakai oleh Kristen gitu ya, di Injil atau apa gitu. Kenapa nggak kita ajukan saja ke MUI atau apa gitu, emang nggak bisa atau gimana? Banyak kerjaan kami yang lain Bang. Kami bukan cuman berdebat, kami juga punya aktivitas lain. Abang aja lah yang ngelaporin ya. Ya. Oh, kira enggak. Oh gitu, kirain maksudnya Iyalah, kan biar Bang. jelas kan Kami kita bukan langsung orang ke MUI pengangguran, aja Bang. gitu. Bang Zuma kerja, saya juga ada pekerjaan, saya juga mahasiswi. Abang aja ya. Betul. Siap. Ya, kita tanggapi Oh juga. iya. Berkaitan Oke. dengan Silakan, Kak itu Alif. juga
Ya, berkaitan dengan itu juga sudah kita sonding, sudah kita sampaikan sudah kepada tuh. para ulama MUI. Tapi kan MUI juga nggak ada wewenang untuk merubah, kan itu yang punya LAI, kan gitu. Kita sampaikan juga kepada umat Islam agar tahu, dan kepada orang-orang Kristen agar mereka juga tahu. Karena selama ini mereka mengambil istilah itu dari Al-Quran. Kalau mereka semuanya sudah pada tahu, ya Mbok Yo sadar diri sekarang. Jangan nyuruh kami yang kerja, tapi kembalikan kepada kami. Lalu kembalikan kitab Anda kepada originalnya gitu. Ajarkan kepada jemaatnya. Bahkan kami di sini sering mengajarkan orang-orang Kristen kepada jemaatnya sesuai dengan bahasa originalnya, tapi malah mereka banyak yang menolaknya, malah pada nggak ngerti. NRK, Logos, apa itu? Kau ngomong bahasa apa itu? Malah pada bilang gitu. Jadi bingung kita. Ya sudahlah, tapi begitu ya. Nggak lagian janganlah Ustadz Alif udah berdebat siang malam, udah ngurus APII lagi. Terus Bang Zuma udah berdebat, bekerja lagi, ngurusin ini itu, aku juga gitu. Kan bukan ini kita lagi gitu loh. Kan kalau memang kalian sudah tahu, bukan bikinlah entah lembaga apa lembaga kalian. Nah, silakan kalian juga kerjasama, jangan kami aja, karena bukan apa-apa ya. Kami ini bukan hanya berdebat saja, bukan hanya diskusi saja. Bang Zuma juga ada kegiatan, Ustadz Alif juga. Jangan bebankan semuanya lah kepada beliau-beliau ini. Ya, bukan saya terlalu, tidak. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama. Kenapa? Karena kita semuanya bersinergi. Ya, masa semuanya dibebankan sama Ustadz Alif, mentang-mentang dia ketum APII? Gitu loh. Ya, silakan Pak Hendri. Pak Hendri. Bang Mark. Ya, waalaikumsalam. Ya, Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Saya masih